Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triwahyuni dengan NIM 230505009. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, kelas 2D Malang. Di sini mata kuliahnya dasar-dasar pemrograman Universitas Yatsi Madani dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Nah, baik. Di sini ada materi pembahasan. Di sini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada konsep dasar dan pengantar pemrogram. Yang kedua ada struktur dan sintaks dasar. Yang ketiga ada logika pemrograman dasar. Yang keempat form dan input pengguna. Yang kelima struktur kontrol if, else, dan switch. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada perulangan dan pengolahan data. Nah, baik. Langsung saja materi yang pertama yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Nah, apa itu konsep dasar pemrograman? Konsep dasar pemrograman ini mencakup aturan, logika, dan struktur yang digunakan untuk membuat program komputer. Nah, ini penting karena menjadi fondasi untuk memahami cara kerja bahasa pemrograman dan bagaimana komputer ini merespon perintah. Nah, programmer pemula membutuhkan dasar ini untuk mengembangkan keterampilan coding yang lebih kompleks. Di sini saya mengambil contoh bahasa pemrograman Python. Kenapa saya mengambil contoh bahasa pemrograman Python? Nah, karena Python ini sintaksnya sederhana, mudah dipahami, dan memiliki banyak pustaka bawaan. Yang kedua yaitu ada struktur dan sintaks dasar. Nah, apa itu struktur dan sintaks dasar? Struktur dan sintaks dasar Python meliputi beberapa komponen penting. Yang pertama, yaitu ada statement. Statement adalah instruksi yang dieksekusi baris per baris. Seperti di sini contohnya ada print hello world. Nah, yang kedua yaitu ada variabel. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan data. Yang ketiga, ada komentar. Komentar adalah penjelasan dalam kolom kode yang tidak dieksekusi, ditandai dengan tanda pagar yang seperti ini. Nah, lalu yang terakhir ada operator. Operator adalah simbol untuk operasi aritmatik seperti tambah, kurang, kali, bagi. Selanjutnya ada contoh kode sederhana Python. Nah, di sini di baris pertama ada print, buka kurung, tanda kutip 2, hello world, tutup kurung, tanda kutip 2, tutup kurung. Nah, di sini dia akan menampilkan output hello world. Nah, di sini print merupakan output. Hello world merupakan variabel yang menggunakan tipe data string. Contohnya seperti itu. Baik, yang ketiga ada logika pemrograman dasar. Langsung saja. Apa itu logika pemrograman dasar? Logika pemrograman dasar adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah sistematis. Nah, ini penting karena tanpa logika yang baik, kode yang ditulis bisa menjadi tidak efisien atau tidak berfungsi. Nah, elemen-elemen dasar dalam logika pemrograman yaitu ada urutan. Urutan adalah instruksi dijalankan secara berurutan, secara satu persatu. Yang kedua yaitu ada percabangan atau selection. Nah, program ini membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika suatu kondisi benar, maka lakukan tindakan A. Jika salah, lakukan tindakan B.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada perulangan atau iteration. Nah, perulangan merupakan sekumpulan instruksi diulang beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, slide selanjutnya yaitu ada contoh penggunaan logika dasar. Di sini ada ini tanda pagar tadi kan ditandai dengan komen, berarti sebaris ini komen semua. Di sini definisikan panjang dan lebar. Panjangnya sama dengan 10, lebarnya sama dengan 5. Ini komentar lagi. Hitung luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang kali lebar. Komentar lagi, tampilkan hasil. Print, buka kurung, tanda kutip luas persegi panjang, tanda kutip, koma luas, tutup kurung. Maka akan menampilkan output luas persegi panjang 50. Karena 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi luas persegi panjang adalah 50. Nah, baik. Di sini yang keempat ada form dan input pengguna. Eh, Form dan input pengguna. Dalam bahasa pemrograman, form biasanya berupa antarmuka yang meminta input dari pengguna. Dalam Python, input dapat diambil menggunakan fungsi input seperti ini. Nah, langsung kita beralih ke contohnya. Contoh form sederhana. Di sini ada ini di yang pertama komentar lagi ya, mengumpulkan input dari pengguna di command line. Nah, yang pertama def collect underscore data, tutup kurung dan buka kurung. Name sama dengan input, terus masukkan nama Anda. Bawahnya email, sama dengan input, masukkan email Anda. Di bawahnya lagi ada print, sama dengan print, garis miring, and data yang Anda masukkan. Lalu di bawahnya lagi, di baris ketujuh ada print, F, tanda petik, nama, name. Di bawahnya lagi ada print, F, email. Lalu di sini ada komentar lagi, panggil fungsi untuk mengumpulkan data. Bawahnya collect data. Nah, maka akan menghasilkan output. Yang pertama di sini dia akan menampilkan output memasukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Nanti kita ketik di sini saya Triwahyuni, lalu dia akan muncul lagi masukkan email Anda. Di sini email saya coba masukkan wahyuni@gmail.com. Nah, maka output yang selanjutnya yaitu data yang Anda masukkan, nama Triwahyuni, email wahyuni@gmail.com. Nah, dev collect, kata dev ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Nah, kalau collect data, nama yang diberikan pada fungsi. Fungsi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Selanjutnya yaitu name sama dengan input masukkan nama. Di sini fungsi input ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Teks di dalam tanda kutip yaitu yang masukkan nama Anda. Nah, itu nanti akan ditampilkan di layar sebagai prompt. Name adalah nilai yang dimasukkan pengguna akan disimpan dalam variabel email. Sama seperti email. Email sama dia seperti selanjutnya yang tadi nama. Nah, garis miring and karakter ini digunakan untuk membuat baris baru sehingga output akan lebih rapi. Selanjutnya itu print
F nama, titik dua name. Nah, F ini adalah F string, cara modern dalam Python untuk membuat string, memformat string. Nah, terus name bagian ini akan diganti dengan nilai yang tersimpan dalam variabel nama. Selanjutnya seperti email. Email juga seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu ada struktur kontrol if, else, dan switch. Nah, apa itu if, else, dan switch? Nah, if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Selanjutnya, jika salah, dia tidak akan dieksekusi. Nah, yang kedua ada else. Else digunakan bersamaan dengan if. Jika kondisi pada if tidak terpenuhi atau false, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Nah, yang ketiga ada switch. Switch digunakan untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai ekspresi. Meskipun Python tidak memiliki pernyataan switch secara langsung, nah, konsep ini dapat diimplementasikan menggunakan serangkaian pernyataan if, elif, atau if, else if. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kode sederhana dari if else. Di sini sama lagi yang pertama ada komentar yaitu meminta input dari pengguna. Nilai sama dengan float buka kurung input buka kurung masukkan nilai Anda double tutup kurung. Nah, di bawahnya ada komentar lagi mengevaluasi kondisi menggunakan struktur kontur if else. If nilai jika lebih besar 70, print-nya selamat Anda lulus. Else-nya maaf Anda tidak lulus. Nah, di sini saya mengambil dua contoh. Di sini yang pertama, jika kita menjalankan program ini maka akan output yang pertama keluar yaitu masukkan nilai Anda. Di sini yang pertama saya memasukkan nilai 65. 65 kan berarti lebih kecil dari 70. Nah, jadi di sini maaf Anda belum lulus. Yang kedua, di sini saya mengambil nilai 89. Nah, 89 lebih besar dari 70, maka selamat Anda lulus. Baik, yang keenam atau yang terakhir ada perulangan dan pengolahan data. Nah, apa sih perulangan dan pengolahan data? Perulangan atau looping adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan suatu bagian kode untuk dieksekusi berulang kali. Ada beberapa jenis perulangan termasuk yang pertama ada perulangan for. Nah, perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui. Yang kedua ada perulangan while. Nah, perulangan while digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui dan bergantung pada kondisi tertentu. Nah, perulangan atau looping sangat membantu dalam pengolahan data karena memungkinkan kita untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses pemrosesan data yang berulang, mengurangi duplikasi kode, dan mempercepat pengolahan. Tanpa perulangan, kita harus menulis instruksi berulang-ulang dan untuk setiap elemen data yang kita sangat tidak efisien, terutama jika jumlah data sangat besar. Nah, yang terakhir ada contoh kode sederhana dari for dan while. Yang pertama di sini ada komentar menggunakan perulangan for. For i in range 1 sampai 11 atau 1,11. Print-nya yang ini kan yang I di dalam I itu yang ini 1,11. Nah, yang kedua yaitu ada menggunakan perulangan while. I sama dengan 1,
while I lebih kecil dari 10, print I ditambah sama dengan 1, maka komentar menambahkan 1 pada setiap iterasi. Nah, maka di sini akan menampilkan output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baik. Usai sudah presentasi yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.